About this, I think that I want to say thank you all my players for what they did. And about this, I think that I want to say thank you all my players for what they did. Pelatih Arab Saudi Roberto Mancini puji perkembangan timnas Indonesia di bawah Shin Tae-yong. Pelatih Arab Saudi Roberto Mancini memuji prestasi timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong yang sangat berkembang akhir-akhir ini dengan beberapa sejarah yang diciptakan. Sejak menangani Indonesia pada akhir 2019, Shin mentransformasi Indonesia sebagai negara yang kembali bersaing bukan hanya di level Asia Tenggara, melainkan di level Asia. Setelah beberapa tahun, polesan tangan pelatih asal Korea Selatan itu mulai terlihat pada tahun ini di mana Indonesia dibawanya menorehkan sejarah demi sejarah. Dimulai tembus babak 16 besar Piala Asia 2023, mencapai semifinal Piala Asia U20 2024, dan bermain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kami mengenal baik timnas Indonesia. Mereka berkembang secara signifikan dalam 10 tahun terakhir, kata pelatih asal Italia itu. Di sisi lain, kami harus benar-benar siap dan percaya diri agar mampu mengalahkan pesaing kami, kata dia. Selain melihat perkembangan timnas senior, mantan pelatih yang memberikan gelar Liga Inggris untuk Manchester City itu juga melihat perkembangan timnas kelompok umur Indonesia yang nanti para pemainnya akan menjadi tulang punggung timnas senior yang baru. Indonesia merupakan salah satu tim yang berkembang dan kita sudah melihat perkembangan tim muda mereka yang akan menjadi bagian dari tim utama mereka. Sehingga kita harus menghormati lawan dan bersikap baik, kata dia. Laga Arab Saudi melawan Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C dimainkan di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah. Pertandingan ini dimainkan pada Kamis malam waktu setempat atau Jumat dini hari 6 September 2024 mulai 01.00 waktu Indonesia Barat. Arab heran tiket away Indonesia ludes dalam sekejap. Setelah melakoni latihan perdana di Jakarta termasuk kejadian sedih yang dialami oleh Dimas Derajat gara-gara tasnya diambil orang tolol yang semoga diberikan balasan luar biasa pedih. Skuad Garuda akhirnya bertolak ke Arab Saudi untuk memulai perjuangan panjang di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan setibanya di Arab, momen berbeda dirasakan oleh para pemain serta staf pelatih, di mana mereka mendapatkan sebuah sambutan hangat di bandara sebuah. Hal yang sejatinya normal terjadi karena semua tahu kalau fans Indonesia itu ada di mana-mana. Namun semuanya tampak begitu aneh terutama bagi tim Arab Saudi sendiri, di mana mereka kayaknya sedikit menyesali keputusan menjual tiket murah ke supporter Indonesia. Karena tak lama setelah itu beneran tiketnya sold out ya iyalah mahal aja ludes, apalagi murah ya sikat. Sesuatu yang sebenarnya udah pernah diwanti-wanti oleh Qatar perihal gilanya supporter Indonesia meskipun sedang di negara orang sekalipun. Dan kayaknya laga di King Abdullah Sport City Stadium akan menjadi laga yang sangat panas. Nggak cuma dari sisi permainan melainkan dari sisi supporter yang hadir juga. Semua paham kalau fans bola Indonesia itu merupakan salah satu yang paling gila di dunia.
Bahkan ketika main di luar negeri pun timnas Indonesia nyaris selalu nggak pernah kekurangan dukungan. Contohnya ya kemarin saat Indonesia U19 melawan Korea Selatan. Dalam laga yang berkesudahan 3-0 bagi Korea tampak jelas kalau malahan yang kelihatan seperti tuan rumah adalah Indonesia. Padahal itu hanyalah sebuah turnamen uji coba dan yang main pun timnas junior gitu loh. Tapi fanatismenya gokil dan sayangnya Indonesia harus keok 3-0 dari Korea Selatan. Yap, nyatanya fenomena fanatisme supporter Indonesia emang udah seterkenal itu. Saat di Piala Asia kemarin, entah itu senior ataupun U23 rombongan supporter Indonesia yang datang ke Qatar sangat-sangat gila. Bahkan sepanjang turnamen supporter Indonesia banyak sekali disorot lantaran brag aksi menarik di sana. Sesuatu yang kemudian meninggalkan kesan tersendiri di Piala Asia dan Qatar pun sejatinya pernah mewanti-wanti Arab Saudi untuk enggak menjual tiket semurah itu kepada tim Indonesia. Sebab dengan harga standar aja yang datang gila-gilaan. Lah ini Arab, malah jual murah pol ya sold out lah dalam sekejap. Emang si Arab negaranya tajir melintir, tapi mereka heran juga melihat nasionalisme supporter Indonesia yang dirasa beneran gokil. Sebagaimana diketahui kalau rombongan timnas Indonesia yang dari Jakarta udah tiba di Arab dan di bandara pun rombongan timnas disambut hangat. Memang secara jadwal semua pemain dipastikan akan berkumpul lengkap pada tanggal 3, karena para pemain abroad pun juga baru OTW kemarin. Jadi semisal sampai pun harus istirahat dulu dan yang pasti mereka udah pada OTW yang mana itu terlihat dari story di sosial media mereka masing-masing. Sementara itu jelang laga perdana ini baik Shin Tae-yong dan Roberto Mancini sama-sama sudah menyiapkan rencana terbaik untuk meraih hasil positif. Terutama bagi Arab jelas mereka nggak mau dipermalukan oleh tim ranking 133 FIFA. Apalagi secara rekor Indonesia beneran sulit banget buat menang dari Arab selama ini. Meskipun begitu menurut pelatih timnas Irak Jesus Casas Indonesia adalah tim yang progres perkembangannya paling nyata. Sebab berkaca dari pengalamannya bertanding melawan Indonesia ya memang seperti itu kenyataannya. Dilihat dari semakin menipisnya jumlah gol yang bisa mereka cetak ke gawang Indonesia serta kualitas permainan Indonesia yang semakin meningkat. Bahkan Jesus Casas berani menyimpulkan kalau kemenangan timnya yang diraih atas Indonesia murni karena pengalaman. Karena semua tahu jika Indonesia ini mayoritasnya adalah pemain muda. Maka dari itu Jesus Casas menganggap kalau skuad Garuda pasti jauh lebih matang terutama dalam menghadapi tekanan. Sehingga itu pastinya nggak akan mudah bagi Arab Saudi untuk bisa menang gitu aja.